Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi pada pembelajaran IPA yang akan Ibu Lara sampaikan mengenai materi pembelahan sel. Pada kali ini kita akan mengupas tuntas apa itu pembelahan mitosis dan apa itu pembelahan meiosis. Perhatikan baik-baik ilustrasi pembelahan mitosis dan meiosis. Dasar makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan reproduksi ialah dasar seluler. Sel yang menyusun tubuh kita mengalami pembelahan. Nah, proses pembelahan sel lah yang menunjang makhluk hidup untuk tumbuh serta bereproduksi, di mana pembelahan sel terdiri atas pembelahan mitosis dan meiosis. Apa sih pembelahan mitosis? Pada pembelahan mitosis atau pada organisme eukariota, satu sel diploid membelah menjadi dua sel anakan yang masing-masing diploid. Nah, pembelahan mitosis menghasilkan perbanyakan sel somatis atau sel tubuh, di mana pembelahan mitosis terjadi secara bertahap, yaitu pada tahap interfase, profase, metafase, anafase, dan telofase. Manusia memiliki 46 kromosom pada sel diploid. Dengan kata lain, sel diploid manusia memiliki 23 pasang kromosom. Nah, pembelahan mitosis terjadi pada sel somatik atau sel tubuh yang bertujuan untuk memperbanyak jumlah sel pada proses pertumbuhan serta mengganti sel pada proses pertumbuhan, serta mengganti sel yang mengalami kerusakan atau mati. Nah, siklus hidup sel ini dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan interfase dan fase pembelahan. Kemudian, fase pertumbuhan mitosis yang pertama yaitu interfase, di mana tahap persiapan pada setiap sel yang akan melakukan pembelahan maka terjadi paling lama dalam siklus sel ini. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Nah, proses pertumbuhan mitosis ini terdiri atas 3 fase. Yang pertama, perhatikan baik-baik pada fase G1. Terjadi pembentukan organel-organel sel dan pertumbuhan sel. Perhatikan baik-baik pada fase sintesis. Terjadi proses replikasi DNA. Perhatikan baik-baik pada fase G2, terjadi pertumbuhan organel. Nah, pada fase pembelahan mitosis yang kedua atau profase, maka terdapat benang-benang kromatin yang memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, kromatid ini berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleus dan nukleolus menghilang. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Nah, sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai pancaran atau aster. Pada fase pembelahan mitosis, yang ketiga ada yang namanya metafase. Perhatikan baik-baik ilustrasi metafase. Di sini terdapat benang spindel yang terbentuk pada kromosom yang terlihat semakin jelas. Nah, kromosom berada di daerah ekuator sel. Setiap kromosom masing-masing terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor. Nah, yang masing-masing dikaitkan dengan benang-benang spindel. Pada fase pembelahan mitosis, anafase, perhatikan baik-baik ilustrasi proses pembelahan anafase. Di sini terdapat benang-benang spindel yang memendek, kemudian kromatid menuju kutub yang berlawanan, masing-masing kutub memiliki jumlah kromosom yang sama. Mulai terjadi sitokinesis. Nah, disinilah sitokinesis dimulai. Pada fase pembelahan mitosis telopase, perhatikan baik-baik ilustrasi telopase. Terdapat kromatid setelah sampai di kutub-kutub yang berlawanan.
Kromatid ini lama-lama menipis dan memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti. Terbentuklah membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuklah 2 sel anakan. Nah, apa sih pembelahan meiosis? Pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Perhatikan ilustrasi pembelahan meiosis. Nah, pada pembelahan meiosis, satu sel diploid membelah menjadi 4 sel anakan yang masing-masing haploid. Nah, pembelahan meiosis umumnya bertujuan menghasilkan sel gamet atau sel kelamin yang terjadi melalui 2 tahap, yaitu meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Kemudian pada meiosis 2 ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Kemudian meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga satu sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid atau N, di mana sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase pada tahap pembelahan mitosis. Nah, fase pembelahan meiosis 1 atau profase 1. Perhatikan baik-baik ilustrasi pada profase 1, di mana membran inti mulai menghilang. Nah, maka terbentuklah gelendong pembelahan. Kemudian kromosom menjadi menebal dan kromosom homolog saling berpasangan. Terjadi pindah silang pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara 2 kromatid. Kemudian pada fase pembelahan meiosis 1 atau metafase 1, di mana kromosom homolog atau tetrat bergerak ke bidang ekuator dengan sentromer mengarah ke kutub. Perhatikan baik-baik gambarnya ya nak. Di sini masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Pada fase pembelahan meiosis 1 ada anafase 1, di mana kromosom homolog ditarik oleh benang spindel ke arah kutub pembelahan, sehingga tetrat berpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Nah, membran sel mulai melekuk di bagian tengah nak. Tujuan anafase 1 ini yaitu membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Pada fase pembelahan meiosis 1 telofase 1, retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kelompok kromosom pada kutub pembelahan, sedangkan nukleus mulai terbentuk. Terjadilah sitokinesis, yaitu pembelahan sitoplasma menjadi 2 bagian, sehingga terbentuk 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Pada fase pembelahan meiosis 2 terjadi profase 2. Nah, perhatikan baik-baik ilustrasi profase 2. Di sini terdapat membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali. Nah, sentrosomnya membelah dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara keduanya muncul benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Nah, waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya. Pada fase pembelahan meiosis 2, yaitu metafase 2. Perhatikan ilustrasinya ya nak. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator. Terbentuklah benang-benang spindel, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya di bagian kinekotor, dan ujung lainnya membentang menuju kutub pembelahan yang berlawanan. Pada fase pembelahan meiosis 2 anafase 2, perhatikan ilustrasi anafase 2. Spindel menarik kromatid menuju kutub pembelahan sel yang berlawanan. Kedua kromatid bergerak menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Kemudian pada fase pembelahan meiosis 2, yaitu telofase 2. Perhatikan ilustrasi telofase 2. Terdapat kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk.
Kromosom pun menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadilah sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Demikian hasil pemaparan materi tentang apa itu meiosis dan apa itu pembelahan mitosis. Semoga kalian dapat menyimak dengan baik ya nak, hasil pemaparan yang Ibu Laras sampaikan. Happy reading my children. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.